Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati buat sabda firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara melalui ibadah online GBI Filemon. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Just One More Time. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagu yang sering dinyanyikan di dalam ibadah pemakaman atau ibadah duka. Lagu itu mengatakan begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan. Kesempatan kita hidup itu cuma satu kali. Ya. Jadi kita hidup di bumi ini kesempatannya cuma satu kali. Makanya kita harus pergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Ya, Alkitab sudah mengatakan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi ketetapan Allah manusia itu hidup hanya satu kali. Makanya Alkitab juga mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Kolose 4 ayat 6 ayat 5, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi, waktu yang singkat ini, yang sementara ini, kita harus gunakan secara maksimal. Ya. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, perhatikan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Perhatikan kata, sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga, ku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ada satu terjemahan bahasa Inggris, ya, New English Translation, mengatakan begini untuk ayat ini. Samson call to the Lord. Ya, jadi memanggil nama Allah, ya, berdoa. Oh Master, Lord, remember me. Ya, Tuhan, Master. Ya, remember me, ingatlah aku. Strengthen me just one more time. Strengthen me just one more time. Kuatkanlah aku hanya satu kali ini saja. Oh God, so I can get sweet revenge against the Philistine for my two eyes. Ya, sehingga aku dapat segera membalas, ya, kepada orang Filistin atas kedua mataku yang buta ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Simson, ya, di akhir hidupnya itu sangat miris. Ia menjadi tawanan, ya, dibelenggu kaki dan tangannya, ya, kemudian matanya buta. Ini yang miris, saudara sekalian, matanya buta. Ya, dia sudah tidak berdaya, kekuatannya habis. Dia menjadi bahan olok-olokan. Di akhir hidupnya, saat itu, dia itu disuruh melawak, saudara sekalian. Ya, suruh menjadi pelawak stand up comedy. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Simson berkata, ya, berikan aku satu kali kesempatan. Ya. Padahal Tuhan sudah memberikan dia kesempatan yang luar biasa. Ya. Simson ini sebenarnya seorang yang luar biasa, punya kekuatan yang melebihi dari manusia biasa. Dia pernah melawan singa dengan tangan kosong. Itu kan luar biasa. Dia pernah membunuh 30 orang. Ya. Itu luar biasa. Bahkan dengan hanya sebongkah rahang keledai, dia bisa membunuh 1000 orang. Ini luar biasa. Tetapi dia saat itu berakhir dalam keadaan yang sangat miris. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, ketika keadaan seperti itu, dia berdoa begini. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja.
Dia minta kekuatan daripada Tuhan satu kali itu saja, supaya dia bisa membalas ya, kejahatan bangsa Filistin. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menjawab doa Simson. Buktinya apa? Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-30, nah itu Tuhan mengabulkan permintaan Simson. Dikatakan begini, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, perhatikan, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi pada waktu dia mengakhiri hidupnya dengan merubuhkan ya, pilar-pilar gedung itu, yang mati tertimpa pilar termasuk dirinya, itu Alkitab mengatakan 3.000 lebih banyak daripada ketika dia hidup. Berarti Tuhan menjawab doa Simson ini. Nah, sekarang apa pelajarannya? Apa maknanya buat kita umat perjanjian baru saat ini? Saya mendapati begini, saudara sekalian. Bagi kita umat perjanjian baru yang percaya Tuhan Yesus, kita punya kesempatan hidup yang sama dengan semua orang yang ada di bumi ini. Ya, 1 hari 24 jam. Nah, untuk itu kita harus mempergunakan kehidupan kita, kesempatan kita hidup yang hanya satu kali ini saja untuk membunuh satu orang saja, yaitu diri kita sendiri. Kita harus membunuh diri kita sendiri, satu orang ini, diri kita sendiri, yaitu kodrat berdosa kita, keinginan daging kita. Kita harus bunuh ya, segala keinginan daging, hawa nafsu yang ada di dalamnya. Kita harus binasakan. Ini kesempatan bagi kita yang hidup satu kali ini untuk membunuh monster yang ada dalam diri kita, yaitu kodrat dosa, tabiat dosa yang melekat dalam diri kita. Meskipun kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, diangkat dosanya ya. Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat atau menghapus dosa dunia, dosa masa lalu, dosa sekarang maupun dosa yang akan datang. Tetapi kodrat yang ada dalam diri kita ketika kita menjadi percaya, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau Simson punya tugas itu menyelamatkan bangsanya dari penindasan bangsa Filistin, kita umat perjanjian baru mempunyai tugas untuk membunuh monster yang ada dalam diri kita, yaitu tabiat berdosa, kodrat manusia yang berdosa. Itu kita harus binasakan, kita harus bunuh, dan itu tugas saudara dan saya. Kalau kita tidak membunuh monster yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak mematikan keinginan daging kita, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada buah. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru menghasilkan banyak buah. Demikian juga dengan hidup kita. Kodrat berdosa kita ini, manusia lama kita ini, kita harus matikan, baru kita menghasilkan buah. Orang Kristen yang dikuasai tabiat lamanya, tabiat berdosanya, dia akan mati untuk selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat 5-6 dan juga ayat 13-nya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia itu tabiat berdosa, terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat itu. Tetapi orang-orang yang hidup menurut roh Allah, terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Saya ulangi bagian ini. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Allah, maka akibatnya, perhatikan, ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Nah, ayat 13 dikatakan, Roma 8, karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia yang berdosa itu, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Jadi saudara sekalian, ini tugas saudara
dan saya yang percaya kepada Yesus, yaitu mematikan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yaitu kodrat dosa yang ada di dalam diri kita, manusia lama kita itu tugas kita yang mematikannya. Maka kita akan hidup. Jikalau kita tidak membunuh kedagingan kita, berarti kita membunuh hidup kekal kita. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Saya ulangi bagian ini. Jikalau kita tidak membunuh kedagingan kita, tidak membunuh kodrat manusia kita yang berdosa, berarti kita membunuh hidup kekal kita. Makanya pergunakan kesempatan hidup kita di bumi ini, ya, untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging dan hawa nafsunya yang membinasakan. Kita harus mematikan keinginan daging kita, supaya kita bisa hidup menurut roh. Kita bisa hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Di Wahyu pasal 14 ayat 13, ini juga ayat yang suka dipakai untuk, ya, dalam ibadah pemakaman atau ibadah duka. Dikatakan begini, Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga, katanya, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ini luar biasa. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang-orang yang mati yang matinya dalam Tuhan, itu yang disebut berbahagia. Ada satu terjemahan ayat ini yang lebih bernuansa agamis. Dikatakan begini, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, lalu saya mendengar suatu suara dari langit berkata, tuliskanlah ini. Akhirnya tibalah saatnya bagi para sahidnya. Jadi yang mati dalam Tuhan dikatakan para sahidnya, untuk menerima pahala mereka sepenuhnya. Benar kata roh, berbahagialah mereka. Jadi yang mereka mati sebagai sahidnya, itu berbahagialah mereka. Karena sekarang berakhirlah segala jerih payah serta cobaan mereka. Lihat, jerih payah serta cobaan mereka berakhir ketika mereka mati. Matinya dalam Tuhan. Tentu mati sahid di sini adalah mati membela kebenaran, yaitu mematikan keinginan daging kita dengan segala hawa nafsunya. Itu yang disebut dengan perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan itu disamakan dengan mati sahid. Ya, mati sahid menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia adalah saksi. Ya, jadi sahid itu saksi dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kebenaran agama. Ya, orang yang mati karena membela kebenaran itu disebut dengan mati sahid. Ya, bukan mati sakit. Beda, saudara. Ya, jadi saudara sekalian, kita yang mati dalam Tuhan itu mati sahid kalau kita sudah berusaha berjerih payah, berjuang untuk mematikan keinginan daging kita dan hawa nafsunya yang membinasakan, dan kita hidup menurut roh. Sebenarnya istilah sahid itu sama dengan martir yang tadi saya katakan, artinya saksi. Kita bisa menjadi saksi sebagai orang percaya. Tugas kita adalah menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan saksi yang efektif adalah ketika dia mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia yang berdosa, memiliki kodrat ilahi yang disebut dengan kodrat ilahi, atau ini proses yang disebut dengan proses teosis, proses pengilahian. Dan untuk mencapai proses pengilahian ini memiliki kodrat ilahi, dan tugas saya dan saudara adalah membunuh monster manusia lama kita yang berdosa. Itu menjadi tugas kita. Kita harus berjuang sehingga kita bisa menuruti roh, hidup menurut roh. Baru kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya mau hidup di sorga, saudara dan saya juga harus mati di bumi. Artinya kita harus mematikan keinginan daging kita, mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap keinginan berdosa kita. Jika kita tidak mau membunuh kedagingan kita, berarti kita membunuh hidup kekal kita di sorga. Mari kita gunakan waktu kita yang singkat ini, yang hanya satu kali ini, untuk apa? Hidup menurut roh dan hidup menurut kehendak Allah, sehingga kita bisa menjadi anaknya yang berkenan di hadapannya. Dan Allah Bapa berkata seperti Ia berkata kepada Yesus putra tunggalnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita semua.
Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami bukan saja mengerti, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.